إلهي أنت المقصود برضاك ومطلوب بعافية ومحبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل بالآيات البينات وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم المحاسبات عن الحسنات والسيئات. وبعد، فقال الله تعالى في محكم تنزيله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله عليه وسلم. Hadratul mukarramun, para habaib wal asatidzah yang sempat hadir, wabil khusus guru kita bersama al-alimul fadil Ustaz Kiai Haji Ahmad Syafi'i Yunus, Ustaz Muhammad Ridwan Zainuddin, wal muhtaramun, para pemuka masyarakat, para cendekiawan, para aparat pemerintah. Malam ini dihadiri wakil dari anggota DPR Kota Palembang, Bapak Haji Endar, wabil khusus seluruh jajaran dan pengurus Mushola Pindahan, Mushola Al-Wasilah, hadirin wal hadirat lanang betina rahimahumullah. Alhamdulillah, syukur ini malam kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan ke hari panjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Semoga kita sekalian akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini yang keberapa kamu ada di maulud? Apa? Yang kesekian kali. Kalau setiap wong ceramah kita mbek hikmahnya siko, kalau 1 tahun itu 1 kali, sesuai dengan umur kita. Kalau umur kita 30 tahun, kita mulai hadir acara maulud seperti ini mulai dari umur 10 tahun, berarti malam ini yang ke-20. Kalau umur kita 40 tahun dikurangi 10 berarti yang ke-30. Kalau umur kita 60 berarti ini yang ke-50. Kalau umur kita 70 berarti ini yang ke-60. Kalau 1 tahun hikmahnya kita Meksiko, dengan ustadz ini ceramah di Meksiko, dengan ustadz ini ceramah di Meksiko, nasihat yang masuk di dalam diri kita, yang baca kita amalkan. Karena yang disampaikan itu tidak terlepas dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ni kalau nak dicontoh, ada tak orang di pojok dunia ni nyontoh tak berhasil? Ada je hamba buruk, orang tu pelosok, elok pula kita tu pelosok. Liwat gila lo, lolo. Liwat lolo, gila nak kata kancang. Kata dia hamba buruk, terpelosok engkau dipelok. Tolong tak? Tolong. Jadi kalau kita nurut yang salah, berarti tetap Salah. nak nyala ke siapa? Kita tahu wong itu melanggar aturan. Kita tahu wong itu salah jalan. Tahu kita salah jalan makna ini. Kita peloi. Kio-kio nak nyala ke dia, apa nyala ke kita?
Kita nak pergi ke Ketopati. Kono mobilnya kuning. Mungkin kita naik mobil pelaju. Siapa lah nak disalahkan? Nyala ke sopir, apa nyala ke diri dia? Lambat gila? Belum. Sekarang Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah, yang pasti benar, pasti benar, pasti benar, tidak salah lagi. Mulai dari ucapannya, tingkah lakunya, ibadahnya, pakaiannya, cara makannya, bermasyarakatnya, segala-galanya benar. Tak katik cacat dan celahnya. Dan dijamin, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Bahkan wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang demen, siapa yang cinta dengan aku, dengan cara mencontoh sunnahku, maka orang tersebut akan bersama aku di dalam surga. Lala, tidak. Siapa yang nak masuk surga? Nikmat bukan main surga itu. Hebat, bukan main hebat. Dijanjikan dengan berbagai segala macam nikmat. Bahkan di Yasin sering kita baca, lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Segala buah-buahan ada di juru surga. Dan buah-buahan itu buah-buahan yang tak katik di dunia. Buah-buahan yang aneh-aneh kalau. Bahkan apa yang kita inginkan akan tercapai tanpa berusaha. Karena dunia inilah tempat berusaha. Lain dari dunia bukan tempat berusaha, tapi tempat mendapatkan balasan. Dunia ini kalau kita tidak berusaha, tidak baca. Kita pengen makan pempek ke godong, beli gendong. Nak lembut, yuk telur. Nak wangi, godong bawang. Nak sedap, yuk udah. Pengen ke godong, kita tidak dong ni ke godong, baca akan ke godong. Apa nanya disebut ke godong? Karena awal mula dulu ada nan jandong. Nah benar. Awal mulanya, maka disebut namanya godong-godong. Apa namanya pempek? Sebab zaman dulu jualnya apa? Pempek. Jadi kalau kita nak, dunia ini tempat nak, kita kepengen selamat, yuk. Di surga kaget. Dalam hadis saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, buah-buahan di dalam surga tu bapak, kita ngembek tidak ada tegak sambil nyendeng. Nyendeng tu tegak tidak duduk liwat, nguling liwat nyendeng. Ada bantal bulat tu nak nyanggol dengan sekut. No, be anggu apa? Oh. Bidadari itu waras-waras malah. Iya. Uji kaya paling kecil. Wong bakal diurus oleh bidadari di dalam syurga kaget paling kaya 100 wong. Sikap wong itu 100 betina bakal ngurusi dia. Ada yang hilang kan? Segalanya. Cuma nak berjuang. Apa yang hendak kita dikabulkan Allah itu janji Al-Qur'an. Man syakka bil Qur'an faqad kafar. Yang ragu dengan Al-Qur'an, jangankan kalimat Al-Qur'an, satu harakat Qur'an kita ragu, kafir hukum. Keladasan. Tapi ada yang nanya, Ustaz, kita suku baca ngokok. Mati. Berdasarkan ayat tadi baca lah. Berdasarkan ayat tadi bacalah. Lahum fiha fakihatun walahum. Apa
be kau kendak, Allah kabulkan. Cuman kate api. Ngoko nama ki api. Mbek lah bawah situ. Gimana kan ngoko ya? Tunggu lah. Ada jadi. Ngokok lancar celeng tak diisi. Mahal ni rokok no. 10,000 bungkus, hari 2 bungkus, 20. Kok joget? Memang Samsu dari jauh lah. Enggak joget. Maaf, dimotong kalau saya. Kalau ada contoh yang baik, contoh yang benar, ngapun anda? Yang benar kenya Allah diturunkan makhluk paling benar, yang nunjuk adalah zat yang maha benar. Kalau kita mencontoh, jangan usah pakai eho, banyak gila ehonya. Dikit juga ehonya. Kalau mak pakai duyok, ngomong, atau ngomong duyok ngomong lah. Ya, kalau kita ma'asyar hadirin, kalau kita sudah ada contoh dan mencontoh Nabi Muhammad itu suatu hal yang sangat penting dalam hidup. Sampai disebut oleh Allah dan itu sudah harga mati. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian semua wahai umatku kalian mencintai Allah, bukti kalian mencintai Allah, maka kalian harus ikut kepada aku. Kalau kamu mengikut aku, Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampun dosa kamu. Yang cuman punya sifat sempurna seluruh makhluk bisa mencontoh hanya Nabi Muhammad. Pedagang, pemimpin, pejuang, pendidik ada di diri Nabi kan. Tinggal kita nyuntuh kan. Kalau kita nyuntuh pahlawan-pahlawan nasional, gak cukup sikok. Kita nak belajar strategi perperangan, kita jengok cerita Jenderal Sudirman. Tapi tak baca. Kalau kita nak jengok ilmu berdagang, tak kenal dia. Jengok cerita siapa? Cokro Aminoto, ahli berdagang. Tapi kalau nak pelajaran jadi guru, tak acak jengok beliau. Jengok Ki Hajar Dewantara. Jadi nak nyontoh-nyontoh tu banyak macam. Cuma nyontoh Nabi Muhammad aman. Dijamin yang mencontoh Nabi Muhammad selamat dunia akhirat. Selain dari Nabi Muhammad tidak ada jaminan. Cuma mencontoh Nabi Muhammad yang ada jaminan selamat dunia dan akhirat. Apa yang susah? Tidak ada yang susah. Maaf ngomong, Nabi punya anak 7. 6 dari Siti Khadijah, sikok dari Maria Al-Qibtiyah. Anak Rasulullah yang lanang meninggal terus. Yang betina yang hidup sampai akan nikah, bahkan meninggal juga sebelum Rasulullah. Yang meninggal setelah Rasulullah adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, baru Siti Fatimah Az-Zahra. Sedih Nabi. Sedih. Nyanyi itulah speaker banget. Kalimat nyetel. Sama mangin. Ya. Jadi Nabi sedih. Nabi kepengen punya anak lanang. Diangkatlah yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Saking senang Rasulullah dengan Zaid bin Harithah, kepengen Nabi ngakui sebagai anaknya, diobalah Zaid bin Muhammad. Turun ayat Suratul Ahzab ayat 4. Wa ma ja'ala ad'iyakum abna'ukum dzalikum qaulukum bi afwahikum. Tidak kau bisa jadikan ya Muhammad anak angkat kamu itu sebagai anak kamu. Kalaupun kau anggap anak angkat sebagai anak kamu, itu cuma sekadar di mulut baik, tapi hati tidak nerima. Jadi tak boleh kalau namanya anak angkat diakui anak untuk urusan agama. Haram hukumnya.
memutuskan silaturahmi budak. Gara-gara anak tadi kita angkat, lantas dia besar, tidak kita kenal ke dengan wong tuanya, haram. Memutuskan silaturahmi. Ketika Zaid bin Harisah, ini anak Harisah Bapak Ibu, anak Harisah, terjadi peperangan, ini Zaid hilang, bingung Harisah. Nenek cerita Bapak, ada orang nemukan Harisah di Mekah. Nah, ada di sini. Zaid bukan Harisah, Zaid melok Muhammad. Akhirnya waktu dia balik ke kampungnya, menunjuk tahu dengan Harisah. Ya Harisah, Zaid ada di Mekah sama Muhammad dengan Siti Khadijah. Lihat, benar-benar diancapnya oleh abahnya Harisah. Nemui Nabi. Kapan ditemui benar ya Zaid? Apa ji Nabi? Ya Rasulullah Muhammad, ini anak aku. Besoknya ji Nabi merah. Anak aku merah. Ya, cuman kita tuh mak datanya rukin dengan dia. Nah, melok siapa? Lain melok siapa? Melok abah balik. Tak. Aku masih lemah melok Muhammad dengan Khadijah. Ya, sudah kata Harisah, penting tahu. Rasulullah tidak memutuskan silaturahmi. Ini kita tetap oleh anakmu. Masuk anak itu malu. Kosong. Kalau tanya urusan dunia nggak apa-apa. Misal kita nyebut dia si Fulan bin si Fulan, ternyata bukannya. Nah, apa dia? Urusan dunia tak ngapa-ngapa. Misal ijazah, surat rumah, beli motor. Tapi untuk akad nikah tak boleh kalau dia pino, tetap nuntut wali. Kalau bapak angkat maksudkan untuk jadi wali, maka itu anak hasilnya zina. Gitu-gitu ngangkat anak tino, hati-hati. Dia besar lah gadis lamen, nyujud bapak angkat batal wudu. Angkat anak lanang, lah besar bujang nyujud emak angkat batal wudu. Besok gadis tadi besar tinggi, langsung tahunan bangkok itu. Besar, montok, keras, barang tu, putih, mata. Kawin ni oi, penting pala. Anak kan bukan anak lagi. Pada kita mesai dengan memang kita ngoyoi ya. Benar. Bukan sampai ini lagi manggut nih kan? Oh jangan, ini kan keruku. Oh besar bujang oh, itu mancung, telaga, rambut ikel, sayang bicik, goyoi lah. Anak wong juga, anak wong bukan? Tahu ini, mak mana cerita ngawinin mak? Nama mak? Rasulullah nikahi Zainab. Rasulullah nikahi Zainab. Zaid bin Harisah nikah dengan seorang wanita. Begitu diceri Rasulullah ngawinin. Ngomong ngepot kapok lah. Zaid anak angkat. Ini bantu datangan Rasulullah nikahi. Hukum supaya jalannya, supaya kita ngangkat anak pacak tidak batal dengan kita. Pengen kita anak lanang, embeklah keponaan bini. Di bini kita ada dulu, dia punya anak, bangsa dulunya dirajin anak, basic. Kita besar dong. Jadi dia besar, bujang sebagai ponaan, tak batal wudu. Yang betino kepengen ngangkat anak, embeklah keponaan laki. Jadi besar kaki keponaan anak tuh, cuman tetap tak boleh waris. Anak angkat tak boleh waris kecuali hibah. Oh Ustaz, ini anak lain ni yang besar. Pada klinik kena mak banyak lah. Jadi tinggal oleh ibu itu tunjuknya tu gampang. Embek nak lanang nak betino silakan. Kalau misalnya betino takut batal wudu dengan kita, dulu kita betino lagi netein. Tumpang kan netek dengan dulu kita. Jadi keponaan susun. Benar tak? Keponaan tu. Jadi besar kan keponaan susun. Oh boleh anak angkat anak. Sudah tetek dengan dulu betina. Dari belah bini kita. Besar kakek keponaan bini. Dari dulu anak susun. Itu baru baca hukum susun. Tidak ada hukum susun.
Ini ya, ini hukum, bukan kok nak tingkah aku nih. Ustaz, siapa ya, mbak, misal laki melok nyusu juga itu dihukum jadi 12 laki. Kalau Pak berpendapat misal dan nyusui anaknya, maaf ngomong lakinya melok, dihukumkan bahwa suaminya berbanding dengan anaknya, betul dari mana? Kita ngerti-ngerti, ucap-ucap Ustaz itu, awak dia juga. Hukum, anak tanya Ustaz, waktu anak SMP tanya Ustaz Muhammad bin Habib, tanya Ustaz, Taufik dari ujung ente itu belum kawin, dia udah apa Ustaz, anak-anak tahu hukumnya, apa dia hukumnya nyusu dengan Habib, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki punya lakinya halal. Tidak ada kata hukum-hukum haram, tapi larangan boleh, apa? Tapi kalau budak di bawah 2 tahun tadi jadi anak susun, bangku bumi, tidak kata hukumnya, ya, hukum. Cuman ada syarat. Nah, syaratnya harus pertama jangan berebut. Itu ada barang kebetulan kan ada budak, jatah budak, jangan berebut. Kedua, kesian budak di kancing berhenti. Ditanya aku berhenti nak mampu rokok. Jadi kamu kayak aku ni ucap-ucap hukum. Hukum ni mesti disamping. Kamu nak senang-senang, tak senang juga. Kan tidak ditegangkan kaget laju gaku. Laju maju. Itu jadi Nabi ngangkat anak. Nabi dengan istri beliau terjadi perceraian. Ada istri beliau berebutan antara istri, ada. Cuma ada waktunya, tidak lebih dari 3 hari. Cukup kehidupan Rasulullah itu cukup. Tidak ada yang tidak cukup. Rasulullah nikah dengan beberapa istri yang cuma dapat anak 2, Sayyidatuna Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Beliau punya istri Sayyidatuna Aisyah, wanita cantik, pintar. Anak kawannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ahli syurga. Doanya diijabah Allah, tapi beliau tidak dapat dari keturunan Rasulullah. Jadi tidak usah susah. Yang perlu susah ini kita yang punya anak. Orang yang belum punya anak itu, kalau belum punya anak, bapaknya nyebutnya jangan tidak punya anak selagi dia belum meninggal. Sana tuh, kata anak Ustaz belum, dia masih hidup, namanya belum punya anak. Kalau dia sudah masuk katil, baru tak punya. Siang kecil hati lah dia. Ya Ustaz dia itu belum ada anak lah. Insya Allah berkat dia bergoyong. Nabi Ibrahim istri pertama tak punya anak, nikah dengan istri kedua, dapat anak. Rupanya ketulangan dari yang dapat anak, akhirnya dapat anak itulah Ishak sama Ismail. Itu caranya. Kalau tak punya anak yang tua, nikah lagi. Mungkin dari yang muda dapat. Jadi kayak kan tunulah boleh pula. Contoh Nabi itu kan diawasi baik. Cukup Bapak. Tidak ada yang tidak cukup. Segala omongan Nabi benar. Tinggal kitanya yang nyalahkan. Waktu itu disebut alamatul mahabbah lillahi azza wa jalla, mutaba'atun li habibihi sallallahu alaihi wasallam bi akhlaqihi wa af'alihi wa awamiri wa sunnah. Wa sunnatihi, tanda daripada seorang mencintai Allah, dianya menjadikan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai figur yang diikutinya, baik akhlaknya, perbuatannya, perintahnya, sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku, itu dia yang mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, bersama aku di dalam syurga. Artinya ada jaminan. Pak Ibu, kalau 50 kali kita menghadiri maulud, berarti 50 sifat terpuji ada di diri kita. Benar? Berarti kita dengar 50 hikmah. Malam ini tadi sudah nambah pula ilmu kan? Ilmu nyusu. Tahu hukum masalah susu, hukum susun.
Tambah lagi, oh mak itu boleh dipraktekkan. Kalau ada masyarakat dipraktekkan. Tambah lagi ilmu. Apa perintah Nabi? Larangan Nabi? Apa kata Rasulullah yang perlu diperhatikan sekarang? Apa kata Nabi? La tashab illa mu'minan wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, terdapat dalam kitab Jami'us Shaghir. Ya, kitab Jami'us Shaghir bagian huruf lam alif paling ujung. Imam Tirmidzi riwayatnya. Apa uji Nabi? La tashab illa mu'minan. Jangan sekali-kali kau berkawan kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan sekali-kali yang akan makan atau makanan kamu kecuali orang-orang bertakwa. Kalau berkawan, carilah kawan yang beriman. Siapa bewongnya? Wong kayo cari yang beriman, preman cari yang beriman, wong miskin yang beriman, pejabat yang beriman. Kalau dia segalanya didasari iman, jadinya benar. Pejabat dengan dasar iman, jadinya apa? Amanah. Wong kayo dengan dasar iman, dia galak sedekah nulung wong. Preman yang beriman membela yang benar. Wong miskin yang beriman, dia sabar dan tawakal. Berkawan ini mesti 4 ikut, 5 ikut ini mesti ada. Wong berduit, nah ini pejabat, ini wong berduit, ini kiai, ini preman, ini kiai, ini miskin. Mesti dikawan nih. Bisa berkawan dengan kiai kalau ngodi kiai kalau kawannya. Kacang ngapu-ngapu paling doa. Amin ya. Untuk kiai dasar amin ya. Bini anak kiai aku nih bini tu nak beranak rumah sakit. Insya-Allah ambek banyak dia nak caping rumah sakit maya. Kata duit anak kati. Paling doa tu ya, mesti kawan dengan kiai. Kalau ada acara juk radio mik, juk radio bacuan, kan ada kiai kawan kita kenal baik dengan dia. Kawan dengan orang miskin, saling awas. Sama-sama cikan kayak buntu. Apa? Datang kamu ngomong setan galau lagi. Hati yang awal kok. Jika metu koseran pakai gas, jika pakai kayu. Tak apa nunu dulu aja. Waduh. Tidak. Aku. Kawan dengan preman nak berburu ambil, saya berkelakuan. Hancur tangan. Dikit-dikit sentuh sepuh lagi. Pan balik kaki mengot. Aku. Berkawan dengan pejabat mau korupsi dah aku. Wong kayo. Kawan kaya dah takut kali dah biar berduit. Kalau kita masak jauhilah. Dan ingat, kenapa Nabi ngomong beriman? Latas kafilah mu'min. Ngapa? Balik kaget, ada HP kalau kamu buka Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 67. Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla ba'duhum yauma idzin ba'duhum adwa illa al-muttaqin. Persaudaraan, persahabatan di hari akhirat nanti akan saling bermusuhan satu sama lain, kecuali persahabatan dengan orang-orang bertakwa. Jadi kita berkawan di pojok dunia ni pacak setonjok hari kaget di akhirat. Kau ni lah dulu galak nongkon aku nyual-nyual linek. Jika dah apa. Banyak kan kau galak. Kebalang. Kau ni lah dulu ngajak aku pergi ke sana. Jadi pokoknya jadi permusuhan kecuali persahabatan karena takwa. Oh itu mau kasihan lo, kau ngajak aku pergi maulu. Timon yang kasihan lo, kau ngajak aku ke majelis taklim, kenal ke dengan kiai-kiai. Nah ini hasilnya. Senang. Ilal muttaqin. Hati-hati.
Berkawan jangan basing-basing. Jingok-jingok kawan itu siapa wongnya. Tidak ada gunanya berkawan kalau tidak ada manfaat. Karena orang beriman dijamin oleh Rasulullah, umat Nabi Muhammad ada satu keistimewaan. Seseorang bisa memberi syafaat temannya di akhirat nanti. Kita berkawan dengan orang baik. Arti berkawan itu saya niat, bukan waya-waya kenal baik. Baik niat itu pacak jadi penolong kita di akhirat. Waktu di surga dia nyanyi kemana lah si anu ni dulu masuk surga tulpi daus. Kata kitabnya dari sini. Ini Nabi galau, Nabi ulama, tapi kayak sini. Jannatul Naim. Tengok ni, hati, Jannatul Aden, hati. Kemana lah? Itu kawan yang beriman. Dia mencari kita. Kemana lah? Akhirnya dia munajat, ya Rabb, kemana kawan aku yang nama ini ya Allah? Dia tu dulu ewang aku, dia di dunia dulu. Kalau ngawakkan aku, ewang aku pergi ke majelis, ngawal aku, rombongan aku pergi ke majelis, maulud isomegat, masjid kemana? Dia tu lah ya Allah. Kata Allah, dia lah ada di dalam aku. Jemput dia. Subhanallah. Ada manfaat. Aku itu Nabi juga tahu, mesti orang beriman. Tambangan tentang film. Iya. Menyempol, tingting, dosa. Pakai jingokan. Kadang-kadang ngomong maksiat kejingokan. Cuman banyak juga sekarang buntang-buntang film jadi baik. Yang dulunya terbuka aurat, mainnya berjilbab. Yang dulu berjilbab, mainnya muka jilbab. Yang anjing pula. Ada berita kan macam. Siapa yang lagi kebun Ustaz Somad lah? Ya, nah ini muka jilbab, punya anjing. Tak aku budak itu balik mana? Berfoto dengan pejabat tak beriman, ujung 8. Aku pakai gambar. Oh, 25 inci nyuci. Lempek ketek kawan. Kawan kawan lama ngengengnya. Kan lama kenal, lama ngengengnya. Woi bapak hebat ke 5 tahun. Lebih dari 5 tahun, wassalam. Liwat. Lemak kalau 5 tahun, tak sampai 5 tahun masa TV. Koruptor. Yang digambar nih. Koruptor. Kita sanjo hilang gambar tak? Mana gambar? Kayaknya sekali. Kayaknya siap. Manju galuk. Aduh. Ini mana? Baikkan kapuk. Yes. Bergambarlah dengan orang-orang baik. Ini di WhatsApp. Di media-media disebut. Barusan ini kejadian di Jawa. Ada seorang ulama besar di kota Jawa. Ukuran guru besar di kota Jawa. Bahkan terang magamnya sudah jadi wali Allah. Waktu dia nak ceramah, turun dari mimbar. Gini. Lagi bingung ngomong. Misi. Keluar dia. Apaan tu ngawas kan matanya dia. Rupanya yang disujudnya ada mamang tua jualan cendol. Depan majelis duduk. Jujur. Bingung. Akhirnya dia naik lagi. Dia ngomong, kamu tahu siapa itu? Itulah guru ngaji aku. Nah, berkawan dengan wong alim, berkawan wong ibadat, walaupun kopcan tidak ada nyuci, walaupun bajunya jarang dicuci, yang penting bajunya bersih, tapi hatinya bersih, mulia di hadapan Allah, lebih baik bergambar dengan dia. Hati-hati persahabatan sampai yaumul qiyamah. Aku tuh dibagi. Bersahabatlah dengan orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jangan basing-basing. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Uji Nabi, jangan makan makanan harta kamu. Makanan kamu jangan dimakan kecuali yang makan makanan kamu orang-orang bertakwa. Apa mah itu? Dari manfaat. Nah, menjadi kamu makan.
Apa dia sudah ini tuh? Oh. Hah? Ini ya? Nasi minyak. Kalau mau lihat apa jangan tidak nasi minyak, mesti nasi minyak. Anu balik ke dalam. Balik mau makan banan. Balik ke dalam kapan makan gelumpang lempeng. Kepuluhan. Nasi minyak. Nah soal liwaknya kita tergantung nasib. Nasib bagus ayam muncul kena sebelah. Nasib jahat kalau ayam dulak kapal. Ya, berkawan dengan pemerintah yang ada iman. Kalau pemerintah yang ada iman, kita ngapuk situ atau makan. Makan. Jangan basi nunjuk makan. Ngapa? Nah, ini kaki ada nasi. Makan nasi. Nasi yang kita makan malam ini tahajud kayak melok. Nasi yang masuk di perut kita malam ini subuh kayak melok. Pagi kakek baca sholawat, pagi kakek baca Quran, malam kakek baca zikir, melok nasi. Jadi darah daging. Dunia tidak kesusah bapak. Itu makanan paling tak galak masuk ke dalam perut orang yang tidak sholat. Dalam satu riwayat, di alam semesta ini melaknat orang yang tidak sholat. Banyu mandian donyo, banyu tu nyegit. Makanan nyegit. Minuman nyegit. Tak galak masuk ke dalam perut orang yang tidak sholat. Tapi kalau kita ngajak makan orang yang tidak ibadat, yang induk makan dari makanan kita tadi dimakan orang-orang yang tidak ibadat, kumaha eta? Nyaman tak? Sising wae. Hah? Oh makanan hiji dua tiga mobo pulang nyamuk. Apa manfaat? Habis makan main judi, habis makan main catur, habis makan tidak sholat. Buat apa kencang kebunnya? Jago diri bapak. Tidak ada yang pajak nolong kita yaumul qiyamah kecuali kita. Kullu lahmin nabata min suhtin fannar aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, api neraka lebih wajar untuk dia. Sekali kita muluk makan yang haram, kita ngejuk makan anak bini kita dari yang haram, kita makan dari yang haram, berarti kita mendaftarkan anak dan istri kita serta diri kita menjadi penduduk api neraka berdasarkan hadis tadi. Aku hati-hati perkara makan ini. Lebih baik makan batu yang halal tapi makan lemak tapi haram. Misal ada kawan bos inek, bos sabu-sabu, sedekah, pergi jangan tak pergi, berdosa memutuskan silaturahmi. Dia ngantarkan pergi, dia sedekah pun pergi, tapi jangan makan, balik. Siapa galak makan tai sapi? Tunjuk. Kalau pelan kambing bergoyang. Pisang yuk kelapon, yuk gendong, yuk bulu. Nah, penting. Hitam. Namanya? Memang namanya dia. Buang marah, jangan usah lemak. Nah, namanya. Coba apa dia namanya? Kambing. 43 tahun umur pun yang itulah biji ku ngomong. Karena ada kambing. Nah itu lah. Mana kena ngobat? Memang tempat lain ada namanya, aku pun nyambung. Pepek pisang, tahu pepek nih, wah. Indo, pepek nasi paling kayak lah. Yang itulah namanya. Mana ada ngewangnya kan dari Jawa ngawak tahu bonting. Kalau misal namanya dirobak, nah tahu tuh nak diapuk ke tahu. Tahu kempet deh. Jangan nyakit kacang tua. Biar nyai mau namu ibu tahu kan? Hati-hati. Ngapa kami balik? Kami nak balik.
Kami tahu kau jualan inek. Kami tahu kau bos sabu-sabu. Kau nganak ke duit. Kami nak balik. Bahkan haram kan? Oh Ustaz tempang kena tabok. Lah. Bapak nak menjatuhkan diri ke dalam jurang neraka. Apa nak maman? Coba. Siapa yang ngurus kita kalau nggak kita sendiri coba? Jadi nak ngapa dia? Nah, pergi jangan tidak. Yang antenkan hadir ya. Yang antenkan hadir. Yang antenkan hadir. Jangan tidak. Aku disangkan ngomong macam ini bapak takut juga di sini ada. Aku yakin sini tidak mati. Mana ada di bawah ini? Hati-hati jangan muas gino. Hati-hati. Anda nih bapak baru dalam bulan ini Ciamat ke penjara. Diajak oleh Kak Ali Singo. Ali Singo Tojulu. Ngajak akun Ustaz, emangnya aku bilang ke penjaga, aku ngajak Ustaz Ciamah banyak 13 yang 14. Emang aku mati kita kagak mana? Emang aku lagi kecil, nah dia kata. Yang sikap, kenapa tidak? Apa sih? Ya so. Ada 14, ada 13, boleh le, sudah le. Banyak nyojot aku. Apa ni kau 7 ini dah lu? Hijrah. Ah, Ali kena. Ini cuma ini dia. Cara tahu kan? Jangan kau sebut aku kawan kau. Hati-hati bapak, hati-hati. Uang-uang yang inek ini ngayot uang baik bapak. Memang mau lemah yang uang nopik tu satu lawit. Dengar kabar. Semua apa keduanya? Cuman gelengan kena tangkap bayar 50 juta, 80 juta, 100 juta. Kejar-kejaran dulu. Maka tuh jangan main lagi banyak polisi dedok, takut polisi kurang. Kalau jangan kata polisi dedok, lancar kejar. Jadi buat polisi dedok, apalah bahagianya coba. Dedok tidak tenang. Kutanya, banyak pak, ribuan. 1.700 lebih jauh itu. Kutanya, adakah kalian hidup tenang? Tak kata yang manggut, kelengan. Tukang bunuh, ada yang umur hidup, ada yang diumur hukum mati, ada no. Apakah kalian ada tenang? Tidak ada tenangnya Ustaz. Biarpun kami sudah masuk penjara, tidak akan pernah tenang. Selalu menakuti diri kami, yang kami takut azab di akhirat. Ujiku itulah. Mungkin kamu masuk penjara ini belum tentu ini menjadi satu akibat, tapi ini adalah satu sebab untuk menjadikan kalian orang baik. Amin. Hajinya bagus, uji mereka bagus. Yang azan yang ini ya Allah. Oh, jika ada yang tua-tua nang ada gege-gege. Apa wak ini? Anu Ustaz, kalau nyambil budak-budak kecil ni nang. Oh, nak kuasa budak. Ya Allah, wah. Kena pula gegel masih koyo. Hati-hati. Ini ada aku ngomong. Coba Kalau aku ajak ngomong, coba. Kamu jawab. Pernah tak kamu mikir nasib pun? Pernah tak Bapak Ibu mikir nasib Taufik? Pertama, Bapak pernah tak ngomong? Oh, Ustaz Taufik ni mati kakek punya iman apa tidak? Dengar kan tu ngomong, kau tahu. Ustaz Taufik ni mati punya iman apa tidak? Dia meninggal kakek pacar tak nyebut la ilaha illallah. Dalam kakek dia meninggal banyak nak nyolak ke dia. Dia meninggal di mana lah, mak mana lah dia meninggal. Apalagi ibadat, apa kena temu mobil atau kena bunuh. Satu pinggir dalam kubur-kuburnya gelap apa terang Dia pacar tak nyawa pertanyaan mereka muka nanti. Satu pin dibangkit dari akhirat kaki apalah bentuknya, apa memang manusia menjadi binatang atau jadi atau kalau macam
akhirat satu pin kagak ditimbang berat karena apa berat kiri. Satu pin di akhirat kagak bakal nemu kitab tangan kanan atau tangan kiri. Topeng di jalan di Siratal Mustaqim nyampe apa tidak? Aku nak tanya dengan kamu. Pernah tak pertanyaan itu dilontarkan dengan aku? Jawab. Ya. Pernah tak? Ya. Mana kali tak pernah? Pakai tangan. Coba. Pernah tak? Apa maksudnya? Wong lain tak mikir ke nasib kita. Ingat-ingat. 10 pertanyaan itu tidak pernah kamu mikir ke nasib aku. Tapi 10 pertanyaan ini mesti kupikirkan. Ketika dia akan di neraka, siapa yang bakal aku ngerti aku? Malaikat jangan. Itu ustaz aku bersiksa. Lagi kan untuk kamu bilang lagi. Tidak mungkin Bapak. Tidak ada orang yang bisa akan menolong kita, tidak ada. Maka itu dunia tahankan, tapi jangan tidak datang. Hati-hati. Makanan-makanan sekarang coba Bapak sudah beredar di Facebook, di koran-koran, di media sosial. Gara-gara Donald Bebek, Donald Trump, Presiden Amerika itu keluar kalau Bapak. Ternyata makanan-makanan yang ada ini hukum apa dinilai tidak halal. KFC, McDonald, Pizza Hut, Starbucks itu makanan yang tidak jelas kehalalannya. Termasuk siko lagi yang tidak jelas makanannya, cuma dimakan wong. Sosis. Sosis itu apa bahannya? Daging. Bahannya apa? Daging. Daging apa? Tahu. Daging apa? Sapi. Daging apa? Siapa tahu itu daging sapi? Nunjuk. Coba nunjuk. Siapa mengatakan itu daging sapi? Di mana Anda melihat kalau itu daging sapi? Kalau itu daging ayam, ayamnya mati apa hidup? Coba di mana? Bisa jamin? Walaupun harganya murah, hati-hati. Anak tanya dengan Ustaz Muhammad bin Ali bin Syihab, Ustaz, ngapalah kita ini dilarang makan makanan hewan? Ada larangan macam babi, kata Ustaz Taufik, makanan yang bahannya dari hewan, itu sifat hewan itu pindah ke kita. Jadi semua yang kita makan, sifat hewan itu pindah ke kita. Sangkan itu Islam melarang. Allah mentakdirkan bahwa apabila makanan itu berdasarkan bahannya dari hewani, maka dia pindah ke diri yang makan. Sifat binatang ini. Step by step. Dikit demi dikit. Babi. Kenapa babi dilarang? 8481. Betul. Tanya bukan. Bahasa. Hah? Kenapa babi itu sifatnya tidak bagus? Memang diciptakan, tapi dia dilarang. Misal ini banyu got, ini kopi, ini banyu aki, ini banyu got. Dia tahu, jatuh minum. Ini kopi, ini banyu aki, ini banyu got. Dan dia tahu. Nak nyalakan siapa? Nyalakan siapa? Apa salah tuan rumah yang niatkan tiga minum? Salah tak? Tidak. Itu yang salah lah, tahu banyak akhir baju itu kapuna. Minum banyak kok itu bukan suatu TA1 nih. Tai. Bisa kan kita banyak tahu masih diminum. Pindah sifat binatang itu pindah ke diri gitu. Pindah ke diri gitu. Babi itu pertama Bapak, babi. Kalau kita nanya dengan wong perkebunan, babi itu kalau dia nak masuk kebun wong, dia tidak pernah yang lanang besar duluan. Dia nulukan anaknya. Anaknya masuk aman, baru bininya. Bininya masuk, hingga aman yang mau, baru dia nyusul anak bininya. Itu babi. Ketika dikejar wong, yang babi lanang tadi berlari duluan. Ditinggalkannya lah anak bini.
Sifat babi ini Bapak Ibu tidak bagus. Pilus. Ilus. Kalau kebakaran, anak kita tedok, dia apa kebudak? Dia apa kan? Beh. Talak kan? Biarkan. Oh Ustaz, anak itu biarkan. Tidak sholat kamu diam kan makan masuk aku juga. Kebakaran sama baik makanan api dunia. Paling 3 tahun dan nyerahan panasnya. Sudah tuh sembuh. Yang tidak sholat baca-baca semua itu kena aku. Talaklah. Nalakkan anak bangun kebakaran. Nah, tanggung jawab dengan anak. Gawe lanang tanggung jawab dunia akhirat dengan anak bini. Kedua Bapak, sifat babi lanang itu kalau babi betina dikawin babi kok oleh babi lanang tak pernah ngebut. Ya wasinya. Jangan kamu anggap cak babi ya. Tuh. Limo lanang lain kawin bini dan dia diam ngelengek pula laku caknya. Inilah zamannya di mana laki, mana bini joget di pojok tes sampai nyinek joget dengan lanang lain. Dayos. Wong dayos tidak bakal nyuma muswago. Doanya tak kabul, ibadat Allah terima. Ayo Ustaz jahat juga, jahat tuh pandangan kita. Kan orang lama tuh jadi itu. Makanya kamu Tino nih, kau ingat kan? Foto kamu waktu pengantin baru jangan hilang. Ingat, simpan. Kalau laki kamu marah parah ke kak bagus aku nih dulu. Nah, kamu nyiksa jadi renyek main nih. Nah, ecek ini montok ya. Betul ke budak 7. Seminggu 6 kali. Nah, kita. Tidak nemo. Jangan ngomong macam sia. Nambah, tapi jangan jahatin semua. Kata yang aku ngomong astagfirullahaladzim. Jangan. Memang kita nih kalau ngawas betina maaf ngomong Bapak syahwat ini lebih. Tidak baca dimungkari. Memang sudah manusiawi. Dulu dengan betina-betina yang jadi bini-bini itu, itulah, cantik belakang, nak nyekel, nak nyium, nak ngabuk. Saya sudah nikah, apa-apa. Kau pikir banget kau. Dipanggil nyepok. Oh kak, utang banget. Tak payu apa? Udah singgung dia. Nah, tanggung jawab dengan bini itu tanggung jawab. Ya, aturan agamanya dididik, diarahkan. Maka itu dicari oleh agama. Carilah istri, jangan payah kita susah. Cari betina yang beragama, yang lanang beragama. Jadi tak salah kita nedik. Sholat jalan ngerti. Kita lanang sama ujang belajar imam sholat, belajar sholat yang benar, mandi wajib belajar, ambil wudhu belajar. Itu tanggung jawab kita. Kita jingok bini kita ambil wudhu benar tak? Dia mandi wajib. Bahkan kalau bini mandi wajib wangi. Pasal ya kamar mandi jingok dia mandi. Iya. Kalau dia salah, kita lanang tanggung jawab. Kau tahu? Jingok aja deh mandi wajib. Aku jingok. Jangan malah nih. Boleh tuh boleh. Cuman itu kan ibadat, masa juga kamu mandi. Jingok aja mandi wajib, mana jagon. Jingok, yang ngerti sudah. Betina ini hati-hati mandi wajib bukan gitu lana. Banyak lepet antino. Hati-hati. Uji kamu kurang ajar aku ngomong. Hukumnya nih anak mah. Coba tahu berapa hukum mandi wajib?
Ngapo? Ngapo? Mana mandi wajib baju besar jalan kau. Kamu mandi pendek ini tak kuat jangan kuat. Saya mandi wajib jalan tuh. Kapan nih mau dicicit boleh loka Tanggung jawab, aku hati-hati. Kalau makan yang halal, jangan, ya, makan yang halal, bergaul dengan benar, aman. Maka Rasulullah katakan, kalau kita bergaul yang benar, coba. Nah, kami, tak nyangka bapak kami masih sampai ke sana. Nanti itu kan bandingkan cukup bidah, nasi cukup bidah. Jadi jangan kamu bagi dua nasi itu, jadi oke kamu kurang, nah, tino kami ada yang ngantuk jembojo tedang itu jalan. Tulisan kami, subhanallah. Ini bapak kita ngadep dengan Allah, amin. Bukan di dunia baik kita kumpul macam ini sampai di surga, kayak amin. Oh ya lah keladas yang Ustaz mensana kumpul punya nasi itu. Ustaz sampai kiamat, tak perlu dengan kiamat lagi. Senangnya bukan main, coba bahagia. Tambah lagi kan umat Islam ini kompak. Ini sekarang bapak Islam ini lagi dizolimi. Hati-hati bapak, paling tidak kita umat Islam dituntut di akhirat apa perhatian kita dengan umat Islam yang lain. Kalau kita tidak pacak memberi pertolongan ke Palestina, ke Rahia, ke tempat-tempat yang sedang bertempur dengan orang kafir, berdoa jadilah lepas ke tanggung jawab. Ini ke depan bakal pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan anggota DPR. Hati-hati, jangan jadi wong lolo, jangan makan oloan. Jangan oloan umat bungkang. Aku baca olok yang pintar boleh besar. Oh, udah kalau hamba Allah. Tak masuk akal bapak, rumah dibongkar, omongan untuk penampungan air. Rumah penampung air 43 tahun. Wakci Ustaz Kyai Yunus masih hidup waktu itu kutanya, Wakci itu 90 lebih umur. Wakci. Apa Bik? Wakci 90 lebih ya. Wakci aku undang. Kalau Keza ini Wakca 90 lebih Wakci ya. Wakci 90 lebih benar boleh lagi banjir. Tak benar. Buat apa penampungan itu? Pakai nampungan banyak takut banjir. Koyo lagi lalket kampung. Kalau di Palimo sana mungkin muat untuk nampung banyak. Memang bapak diganti, memang bapak boleh rumah baru, tapi persahabatan anjau. Persatuan kampung mana coba? Kampung Kangkuang mana? Inna lillahi rajiun. Tengah meninggal dunia kampung Kangkuang. Gimana nak nyari coba? Ada yang balik Palimo, ada balik ke Jakabagian, mana? Mati sepi nganten. Coba kalau di sini dulu, oh bapak tak terasa mati itu kami. Allah, alhamdulillah peluang ini. Ya, tahlil banyaklah kausi dari wong. Ya Allah, aku sedih bapak. Ya, itu habis kampung. Ini kayak ngembet-ngembet di sini pula. Ngembet-ngembet keluar situ. Kalau. Jangan dibiasa ketakan teken. Hati-hati. Mungkin lah banjir insya Allah. Banyak sungai besar habis itu lah. Sudah mana mali? Mana waktu kan? Tinggal ngelamunnya kita. Ayo Ustaz, namanya rumah waris. Bapak jingol lah biar rumah waris berkat. Biar limon nemiko isi rumah ini bapak berkat. Sudah tuh kalau apa kami rumah kamu bapak gubuk. Ini sepi. Hah? Hilang bersaudara, berteman bapak hilang, persaudaraan hilang. Umat Islam sekarang perlu bersatu. Makanan-makanan yang tidak jelas tadi hati-hati. Ya, si sosis tadi tidak usah dipajau. Sikok lagi nah yang aku bingung.
dia mesin kopi. Luak. Wah, Luak. segala yang dimakan kemudian dimetukan di waduk bangbuhi namanya Ai. DA1. Hai. Apapun bentuknya. Meseng bertemu berlian. Hai. Dia tanya ada berlian. Tidak, ini dikatakan oh itu tuh kopi dimakan oleh loak. Kemudian kan kopi itu ada kulitnya Pak Ustadz, kita kelola. Akhirnya kan hukum dalam minum fikih. Oh, kenal lihat. Baru yang najis bisa menjadi suci dengan disama. Hilang bau, rasa dan lupa menjadi suci. Namanya tai. Antak ini. Karena kata pajon lain. Jutaan bapak warung di Indonesia nih. Seluruh warung tergantung kopi loak. Maham ngomong bapak kalau kita nak mikir berapa puluh ton, berapa ratus ton sehari loak tu puluh mesing. Dia nak dapatkan sebanyak itu dari mana? Di mana bapak ada peternakan loak? Oh lemak lah inilah itulah. Masih lemak kopi semendok, kopi lahat, pagala, mencong, boleh. Sedap. Maka ini, mana kalau ada kayak 5 kilo, 10 kilo bapak. Aku ni alhamdulillah, kaya kena tambung pak, banyak sosok, jadi gemuk. Lemak no, kopi no, anget-anget. Yuk cucu. Kalau pakai susu mesti pakai es. Kalau tidak pakai es kuku. Ya kalau susu mesti pakai es. Kalau tidak pakai es kuku. Kopi kuku. Es baru ada susu. Nah, sudah paling dingin mainin nah kayak coklat so. Kopi hitam atau sambil ngopi sambil nyusu tambah lemak enak oh belakangan kopi kasih cangkir susu ngopi sambil susu kamu naik ke dapur kan kau nih yang keren kamu boleh bener nah cari makanan yang halal kalau makan yang haram waliyadzubillah bapak. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ni lalamon yang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah taala. Tapi pecahnya doa-doa aku tidak dikabulkan oleh Allah. Puji Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Nabi? Ya Sa'ad, ihdar min aklil haram. Hati-hati dari makan daging yang haram. Satu suapan buka keping. Satu suapan makanan dari yang haram 40 hari 40 malam doa kau dah didengar oleh Allah. Satu suapan kalau minum satu tegokan tidak Allah terima, tidak Allah dengar doa kau 40 hari 40 malam. Hati-hati. Nih kamu yang duduk luar tadi, ingat aku minum banyu akuan. Aqua tidak aku minum. Bocok ke sana Aqua atau ada Danon. Danon itu bapak merek minuman wong Israel. Kalau kita melihat Aqua walaupun 5 pihak kita melok hancurkan Islam. Tidak usah ditoleh lagi Aqua nih. Bahkan bapak di Jakarta ada satu tempat kristenisasi yang membiayainya dan adalah dari Aqua. Zaman inilah bapak segala minum pakai botol, dulu banyu sungi. Banyu sungi dulu. Sana pakai secang kayu abang lah. Jadi biji selase. Itu pak, kamu lempuk. Cuman banyu bening, tak hitam kembang ini. Zaman kami kecil bapak di Baklas, kotak plastik, langgan, bening, duku masuk, rambutan masuk. Aku nih termasuk macal pak, macal nih ya, bukan macal masuk. Entah duit ayah buntu, itu kate susah, nunggu duku masuk tuh lah, anjok ini, tahu duku tuh, acik sangit jual nama, masih hidup sabar, agak aku sana.
Apa kayak wangi manusia? Yo, melok ngadai duku. Ngadai apa dia? Apa dia? Kelengkeng. Dago. Rambut lambe. Apa dia yang kayak biru nih? Badang bonteng. Kalau bonteng? Yo, pokoknya penting. Aku bonteng. Itu nang wadai pakai kaleng. Nah, wadai kertas. Sudah habis beli dan nak balik, jualnya sebungkus. Nah, itulah gawe aku. Pengen makan pulau kacang itu, ada apek bawa rumah Wajib Ahmad itu jual kacang sama campur gula. Yang kotak-kotak pada kertas manggis itu, kertas minyak. Bekas tetan minta lanjutnya. Oh nyaksak apek. Cuman dia ngomong, siapa bisa tangkap aku punya ayam, aku kasih lah. Apa jam 4 Pak berebut nangkap ayam dia. Aku laku dulu ngampat tangkap ayam apa ayam. Itulah modal, minta main duit nyawa. Nah benar Bapak. Jadi kalau kita salah 5 rupiah pun kita melok menghancurkan Islam. Sekarang ini cuma sikap perlu Islam, wahdatul ummah, persatuan umat. Nah, persatuan umat. Ini saatnya Bapak, tanda-tanda hari kiamat sudah banyak. Kalau di YouTube Bapak, di YouTube, di berita segala macam tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Menurut Imam Sayuti, umur umat Nabi Muhammad cuma 1500 tahun. Ini sudah 1490 tahun. Masih 50-60 tahunan lagi kiamat. Kalau tengok tanda-tandanya sudah banyak Bapak. Di antaranya pembantu lahir ketuaan sudah banyak. Pembantu lahir ketuaan masuk akal tak? Tidak masuk akal, tapi kenyataan banyak Pak. Sekarang uang paling bangga kalau anaknya begawe, gaji besar, sarjana hebat. Ujung-ujung yung anak-anak mereka begawe. Bergaji 8 juta, 10 juta, 4 juta sebulan. Dia nak mikir kalau budak-budak tu punya anak kalau kemana anak? Tetap nyai. Punya anak 4 bergawe kalau, punya mantu bergawe kalau, punya anak 2 sewa. Tiap pagi bapak jam 7 diantar uang anak 4 apa ni kau? Sehingga kamu ketak rumah. Yai bapak. Hingga bersewet tocul-tocul. Balik ke tocul. Yai mesej, Trano ya Trano kengok lepas jadi kawin. Babysitter bapak dibayar 2-3 juta sebulan. Yai ada di duit 500 apa sebulan kate. Anak cocok nak belanja nak berjajan Yai itulah dia asal. Baiklah duit Yai nak untung ada si uang. Apa dah gitu jadi gawe? Nyagoi anak begawe. Itulah tanda hari kiamat. Anak lebih pintar dari wong tua. Nyanyi-nyanyian, musik-musikan jadi kebanggaan. Tak dengan tentu kalau kata musik. Inilah lesbian pula. Yang homo, lanang sama lanang, homo. Tino sama tino, lesbian. Lesbi, lanang tino hobi. Kalau lanang sama lanang, tino sama tino, mana nak nambah manusia bocor dunia? Lanang sama lanang main pedang, tangting. Pun kawin nak beranak. Yang ini kan tadi diperbanyak anak. Tazawwajul wadudan wa lupa ini mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah kamu wanita yang pacar beranak banyak di Nabi. Aku bangga umatku di akhirat paling banyak. Umat Nabi Muhammad ke akhirat yang mengeluarkan cahaya Bapak. Dari bekas wuduknya, dari bekas salatnya, mulutnya wangi. Nabi manggil, ya umati, umatku sini. Bangga Nabi umatnya paling banyak. Dan ingat Bapak, umat Nabi Muhammad duluan masuk surga setelah umat Nabi Muhammad baru Nabi Adam. Alhamdulillah. Tak tahu masalah kita. Kalau main digawe kita, makan haram, berbuat yang tak benar.
Segala musik-musik kan diikuti. Apa tak jadi pengantin kalau kata musik? Tak jadi apa sedekah kalau kata musik? Ngapis duit teh. Mahal organ tuh Pak, 3-4 juta. Cek-cek belum? Oh, aku lah berasa. Oh, si muter. Tahu aku bapak, musik ini ada pangkal ada ujung. Ini dah mulai start pagi sampai subuh. Ya Allah ya Tuhan kopi. Kan dulu film India tuh lah nyekel jaga joget, main lagi ke kita nyekel jaga film joget, nyekel tanggul. Anak cocong nyingok, anak nyingok, cocongnya ini gawiai. Tua tidak nginek lagi lama. Hati yang tua-tua bapak, kalau dijual cocong ubat apa ya, kakak separuh jangan. Kenapa ya tidak sunat? Entah mana. Oh bukan, yai makan ini enteng. Dengan kapan goyang? Dia si kuat ujungnya musik iya. Cuma juga badannya. Kalau enteng masuk katil, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buka YouTube nah, wong mati lagi ngaji, lagi ngaji aduh. Nyanyi no, mati. Lagi nginek mati. Alhamdulillah. Bapak lagi main bola mati, lagi ngaji mati. Jingonyo lagi sholat mati, lagi ceramah jalan mati. Jalan bukan mati. Meninggal. Pas kenapa mati? Masjid Agung Bapak tahun 70-an pernah meninggal tujuh mimbar. Maka itu berpikirlah. Contohlah satu contoh yang memang sudah dibenarkan oleh Allah Ta'ala, yang sudah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah tidak mau menerima segala sesuatu kalau bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak nawi macam mana kehidupan Nabi Muhammad, tanyalah dengan orang-orang yang tahu tentang Nabi Muhammad, zuriat Nabi Muhammad, para ulama yang nyawankan aturan Nabi Muhammad. Itulah yang dijadikan sebagai patokan di dalam kehidupan. Insya Allah selamat. Paling tidak Bapak, Ibu, sholat subuh jangan lupa kunut nazilah ditambahi pendek-pendek jadilah. Allah mansur Islam wal muslimin warhamna wal muslimin wahfadna wal muslimin birahmatika ya arhamar. Jadilah kejahilan Allah tanya, apa yang kau berbuat untuk orang Islam? Aku sudah melok no aku ya Allah. Selesai. Tapi kalau kita berdiam diri, kita tergelimang dengan kehidupan yang tidak manfaat, kita akan menghadapi azab Allah di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai umat Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Mengikuti Nabi Muhammad. Amin. Kita banyak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad. Amin. Dan berharap kita berkumpul bersama Nabi Muhammad. Amin. Di hari kiamat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, 1 jam 20 menit aku berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga dapat diambil hikmah pertemuan pada malam hari ini. Kepada Allah Ta'ala saya menampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.